Ini kita berbicara tentang perjumpaan yang mengubah status. Seringkali ketika orang berbicara tentang pertemuan dengan Tuhan, banyak mereka bersaksi bahwa kehidupan mereka diubahkan, status mereka diubahkan. Mungkin dulu miskin, mungkin dulu biasa-biasa saja, lalu sekarang menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi kali ini bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah status. Status bukan cuma keberadaan kebendaan yang dimiliki, tapi status dalam kehidupan itu sangat penting. Contoh yang saya ambil kali ini adalah tentang kehidupan Sakeus. Nah, saudara melihat di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 2, di sana dikatakan bahwa di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, orang kaya tetap perlu berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan hanya orang miskin. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Begitu menariknya Yesus baginya, sehingga ia mendahului, bahkan memanjat pohon, merelakan dirinya, mungkin diolok-olok sama orang, karena masa orang kaya naik pohon, saudara. Tapi ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Keseriusan Sakeus membuat Tuhan memberikan sebuah perkataan yang kadang-kadang menggelitik di dalam hati saya. Kenapa dia berkata, "Aku harus"? Siapa yang bisa memaksa Tuhan untuk menumpang di rumahnya? Tapi Kristus mengatakan bahwa aku harus menumpang di rumahmu, karena aku melihat sebuah semangat kehidupan kamu untuk dirubah statusmu, karena aku melihat sebuah kerinduan di dalam hatimu yang tidak bisa terpecahkan oleh orang lain, hanya aku yang bisa melakukannya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini status yang Sakeus sampai detik waktu itu dia menjadi sebuah pergumulan. Karena dia berkata bahwa aku memiliki harta, aku memiliki sebuah kekayaan. Tapi dalam pandangan orang lain dikatakan bahwa aku ini orang berdosa. Sedangkan aku butuh sesuatu yang lebih daripada kekayaan, yang menjadi jaminan kehidupan aku. Aku butuh status yang menyatakan bahwa diriku itu juga orang benar. Tidak selamanya bahwa orang kaya itu masuk neraka atau dilabeli dengan sebuah dosa. Aku mau dalam kehidupan aku ada pribadi yang mengubah statusku. Orang lain boleh menghakimi aku, tapi aku mau mencoba berjumpa dengan pribadi ini yang katanya luar biasa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kenapa dia harus berkata seperti itu kepada Yesus? Orang lain menganggap Yesus sebagai biasa, tapi Sakeus menilai Kristus adalah Tuhan, menilai Yesus adalah Tuhan, menilai dia mampu mengubah kehidupannya. Pertobatan dia di hadapan manusia biasa sebenarnya apa artinya? Pengakuan dia di hadapan manusia biasa apa artinya? Tapi dia tahu Yesus bukan manusia biasa. Pengakuan dia harus diungkapkannya seperti dia mengungkapkan itu kepada Tuhan, kepada Allah sendiri. Respon Tuhan Yesus, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Tuhan Yesus lalu mengatakan kepada Sakeus, "Engkau adalah anak Abraham." Orang lain mengatakan, "Kamu itu orang berdosa." Tapi Kristus melihat kerinduan seseorang, melihat hati seseorang, melihat perubahan seseorang. Dia mau berubah hidupnya. Dia percaya kepadanya bahwa dia sanggup mengubah kehidupannya. Imannya dia kepada Yesus, imannya dia kepada sebuah perubahan perilaku, membuat dia berkata, "Aku mau mengubah kehidupan aku." Dan Tuhan Yesus berkata, "Engkau pun anak Abraham." Orang lain mungkin akan berkata, "Kamu siapa? Kamu bisa mengatakan dia anak Abraham?" Saudara, yang terpenting Sakeus berkata, "Aku sedang gak peduli dengan penilaian orang lain. Aku mempeduli statusku menurut penilaian Kristus." Begitupun saudara. Saudara harus peduli kepada perkataan Kristus daripada perkataan orang lain. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus orang yang hilang, Tuhan menyelamatkannya. Apa yang kita pelajari dari sini adalah bahwa status kita di hadapan Tuhan
dibenarkan, status kita sebagai anak Abraham, status kita sebagai orang yang boleh mendapatkan sebuah keselamatan itu penting. Orang lain boleh melabeli saudara mungkin dengan label, oh kamu anak bodoh, anak tidak punya pengharapan, anak miskin, anak tidak punya kemampuan. Tapi coba saudara lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada saudara. Kalau Tuhan Yesus berkata yang lain, saudara adalah orang yang diberkati Tuhan, saudara adalah anak Tuhan, saudara memiliki masa depan, saudara adalah orang yang warga kerajaan surga, saudara berhak mendapatkan keselamatan. Saya berharap saudara lebih memperhatikan perkataan Kristus daripada perkataan orang lain. Seperti Sakeus, hidupnya berubah, dia bersuka cita, dia lebih senang dengan perkataan Yesus daripada perkataan orang lain. Saya yakin mulai dari itu hidupnya berbeda. Dia tidak lagi diintimidasi oleh perkataan orang, tapi dia mulai melangkah dengan iman dan percaya kepada Kristus. Hidupnya diubah. Terus memberkati saudara. Bila saudara semua semakin semangat di hadapan Tuhan, semakin punya pengharapan, baca firman, renungkan perkataan Tuhan, nanti kehidupan saudara diubah oleh iman dan pengharapan saudara kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati semua orang yang mendengarnya, biar mereka boleh mendapatkan rahmat daripada Tuhan dan pengertian daripada Tuhan. Haleluya. Amin.